Bagaimana Ustaz tanggapan terkait yang sedang marak saat ini? Iya, yaitu pembakaran Al-Quran di Swedia. Iya, yang di sana disebutkan atau diinformasikan kan negara bebas berpendapat begitu, Ustaz. Makanya mereka yang melakukan itu bebas di sana, bahkan tidak dijaga dan seperti itu seterusnya. Nah, bagaimana sikap kita di luar negara tersebut dan juga secara umum untuk melihat kejadian itu, Ustaz? Apa yang dilakukan oleh politikus radikal, ya kalau kita sebut seperti itu, ini dilakukan beberapa hari yang lalu oleh seorang politikus radikal, salah satu, kalau tidak salah, ketua partai politik ya yang berada di Swedia, Rasmus Paludan, ya kalau tidak salah namanya seperti itu, Rasmus Paludan. Apa yang dia lakukan ya dengan melakukan satu tindakan yang keji, membakar Al-Quran, ya. Dan menurut informasi yang kita dapatkan, itu bukan kali pertama dia lakukan itu. Dan itu dia lakukan di depan kedutaan Turki di Swedia untuk menunjukkan kebenciannya dan kemarahannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Di sisi yang lain, pemerintah Swedia atas nama kebebasan berpendapat itu melegalkan perbuatan itu, meskipun kalau tidak salah Presiden dan Perdana Menteri, kalau tidak salah Presiden atau Perdana Menteri Swedia itu kemudian menyayangkan tindakan itu. Tetapi kalau yang kita lihat, yang kita saksikan, perbuatan itu dijaga dan diakomodir dan diberikan kesempatan oleh aparat keamanan. Nah, bagi kita umat Islam, pertama tentunya ini merupakan satu tindakan pelecehan dan ini merupakan satu penistaan terkait dengan Al-Quran yang merupakan kitab suci kita umat Islam, di mana kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus memiliki kemukjizatan pada lafaz-lafaznya, yang kemudian kita diminta oleh agama ini berta'abbud, beribadah dengan membaca, mentilawah, mentadabburi, sekaligus mengamalkan Al-Quran itu. Maka pelecehan berupa tindakan pembakaran, ya, itu adalah sebuah pelecehan terhadap kalamullah yang tidak dibenarkan ya oleh agama kita, dan kita yakin agama-agama yang lain pun meyakini hal yang sama, ya. Setiap agama tentunya memiliki simbol-simbol. Setiap agama memiliki muqaddasat, sesuatu yang disucikan. Setiap agama pasti memiliki batasan-batasan, norma-norma yang harus dijunjung tinggi. Maka pelecehan terhadap sebuah kitab suci, ya, merupakan pelecehan yang menunjukkan ketidakwarasan seseorang. Ya, kita saja secara pribadi, kalau ada katakanlah foto orang tua kita, umpamanya kita punya foto orang tua atau foto orang yang kita sayangi, kemudian dilecehkan, diinjak-injak oleh orang, pasti kita marah. Ya, apa sih arti sebuah foto itu? Tapi karena foto itu adalah sesuatu yang menggambarkan sebuah sesuatu yang kita cintai, ya. Sama juga kalau umpamanya bendera negara kita dilecehkan, dibakar, ya, oleh orang yang tidak senang, maka pasti ada ketersinggungan. Maka sekali lagi, bagi umat Islam ini merupakan satu pelecehan dan kita mengutuk kejadian itu. Dan meskipun ini bukan kali pertama tindakan itu dilakukan, maka kita sekali lagi marah dan menunjukkan ketidaksetujuan kita terhadap perlakuan ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa ya kita sebagai umat Islam, ya, meskipun kita meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling benar,
agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, tetapi kita sebagai umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan pelecehan. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan menistakan agama, keyakinan yang lain. Bahkan dalam syariat jihad, ya, yang di dalamnya terdapat peperangan, ya, bagaimana kita menghentikan musuh dalam Islam, sampai syariat jihad pun itu memiliki etika adab, ya. Rumah-rumah ibadah itu tidak boleh dihancurkan, ya. Orang-orang yang sedang beribadah itu tidak boleh diusik dalam Islam ketika terjadi jihad. Begitu luhurnya ajaran Islam, dan kita belum pernah mendengar ada umat Islam yang kemudian dengan sengaja atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kemudian melecehkan dan membakar kitab suci agama lain. Ya. Dalam hal ini, ya, kita sekali lagi, ya, mengutuk kejadian tersebut, dan ini merupakan salah satu tindakan penistaan, ya, yang melecehkan kemuliaan dan kesucian kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, yaitu Al-Quran. Dan kita mengajak, ya, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh pemerintah kaum muslimin untuk melakukan langkah-langkah diplomatik, ya, langkah-langkah yang serius untuk menyampaikan protes dan kemudian meminta, ya, agar bentuk-bentuk yang seperti ini tidak lagi terjadi pada masa-masa yang akan datang, ya. Apalagi kalau diatasnamakan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dalam dalam agama kita, ya, seseorang diberikan kesempatan, diberikan untuk kebebasan untuk berpendapat, diberikan kebebasan untuk menyampaikan dan melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, tetapi kebebasannya itu dibatasi oleh norma, kebebasannya itu dibatasi dengan hak orang lain yang harus kita hormati. Ada hak-hak orang lain yang harus kita utamakan, ada hak-hak umum yang harus kita hormati. Oleh karena itu, tidak ada alasan atas nama kebebasan berpendapat kemudian kita dengan seenaknya, ya, menistakan, melecehkan apa yang menjadi kesucian dan kemuliaan bagi agama yang lain. Nah, ini yang pertama. Jadi kita sekali lagi mengutuk dan memprotes keras dan meminta kepada semua pihak yang memiliki akses untuk menekan pemerintah Swedia dan sekaligus kepada yang bersangkutan, ya, untuk dilakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi dan mengambil tindakan atas kejadian pelecehan dan penistaan ini. Kemudian yang kedua, secara internal bagi kaum muslimin, tentunya ini merupakan salah satu bahan introspeksi buat kita semua, sekaligus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran ini, ya, bagaimana penghargaan kita dan perlakuan kita terhadap kitab suci kita sendiri. Kemarahan tidak cukup, ya. Kita mengutuk kejadian itu tidak cukup. Ini merupakan momentum bagi kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, ya. Al-Quran adalah kitab suci yang bukan hanya sekedar menjadi simbol kita, tetapi ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita semua faham dan sadar bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang akan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yang akan memberikan petunjuk kepada kita kepada satu-satunya jalan yang benar, ya. Kitab Al-Quran ini merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fi, yang kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang
bertakwa. Ya. Maka semestinya dan seyogyanya menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang muslim untuk memiliki interaksi yang kuat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita sudah sering mengulang-ulangi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Tapi sejauh mana interaksi kita? Ya, kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran itu. Kita sudah faham betul, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini, mengangkat derajat, memuliakan, ya, memuliakan satu kaum dengan Al-Qur'an ini ketika mereka membaca, menegakkan dan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup mereka. Ya. Ketika itu dilakukan, maka Allah mengangkat derajat, memuliakan kaum itu. Tetapi ketika Al-Quran ini dijadikan hanya sekedar simbol, kemudian tidak sama sekali dijadikan sebagai pedoman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan, ya, menghinakan kaum tersebut. Maka para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita marah atas pelecehan, pembakaran terhadap kitab suci kita, seharusnya juga kita perlu introspeksi. Jangan sampai kita sendiri juga yang tidak memuliakan Al-Quran. Kita sendiri juga yang jauh dari Al-Quran itu. Maka kesempatan ini menjadi bahan introspeksi dan muhasabah buat kita semua, ya, terkait dengan bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran tersebut. Jadi sekali lagi kita mengutuk, ya, membenci dan sekaligus marah atas kejadian itu, dan kita berharap orang-orang pemerintah, ya, kaum muslimin termasuk pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah diplomatik, ya, untuk memprotes, ya, dan meminta tanggapan, ya, atas kejadian tersebut, ya, dan tentunya, ya, kita sebagai kaum muslimin secara internal dengan kejadian ini harusnya menyadarkan kita betapa, ya, di barat sana atau di tempat ya, ada yang dinamakan dengan Islamfobia, ya, kebencian kepada Islam, dan itu semakin menegaskan bahwa ini adalah satu rangkaian, ya, satu strategi untuk memadamkan cahaya Allah, ya. Mereka selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah, ya. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan tetap, ya, memelihara cahaya agama ini dan tidak akan redup sama sekali, meskipun banyak orang yang, ya, tidak senang, ya, terhadap agama ini. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dan memuliakan agama ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita yang akan menjadi pengusung dan orang-orang yang terlibat atas kemenangan itu atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang paling penting yang harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam.